Welcome back, Krip Crack. Anjay, gitu gak mau. Balik lagi, gue mau sedikit ngobrol aja sih, sambilan nuntasin janji gue. Gue punya janji sama teman gue buat ngebikin satu video kayak gini ya, sejenis vlog lah, tapi ya nggak tau lah ini jenis videonya apaan. Jadi gue ngangkat apa namanya, temanya itu obrolannya tentang dia. Jadi gue punya satu teman, Mal, ntar dia pasti nonton nih video ini. Punya satu teman namanya Kemal, inisial K. Jarang kan lu punya temen namanya inisial K tuh jarang. Nah, dia tuh ngerantau di Jakarta. Dulu sama gua di Jakarta. Ya ngekos bareng, makan bareng. Mau punya duit mau enggak ya udah bareng-bareng gitu. Kadang kebutuhan kita juga, bukan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita juga. Kalau dia ada duit, dia nyukupin kebutuhan keluarga gua, kayak ngasih lebihan duitnya buat gua, nanti gua kirimin ke rumah gitu. Dan gua pun begitu sebaliknya. By the way, lagi biasa rutinitas pagi. Lanjut lagi nih. Kenapa ke jogging ya? Kenapa ke olahraga ini? Aduh. Nama dia Kemal, ngerantau di Jakarta udah bertahun-tahun. Dulu kita ngekos bareng, makan bareng, segala apanya bareng-bareng kecuali mandi ya. Itu urusan masing-masing. Gimana Mal? Gue pengen nanya dulu sih ke orangnya pasti nonton kan. Gue pengen nanya dulu nih ke orangnya, gimana Mal? Setelah di Jakarta tuh setelah gue meninggalkan Jakarta gimana? Anjir. So ini amat ya, so keren anjing. Ninggalin Jakarta langsung berubah, enggak anjir. Nah, jadi sebelum balik lagi nih ke cerita nih. Sebelum kita ke Jakarta, gua sama Kemal tuh pernah di suatu tempat yang namanya bisa dibilang pondok pesantren. Awal kenal sama dia tuh dari situ. Dari sebuah pondok pesantren yang kalau orang lain ngaji, kalau kita jujur aja, kita nakal di pondok pesantren tuh nggak nakal yang aneh-aneh gitu, nggak kayak kenakalan anak pondok pesantren sekarang. Heran gue kalau anak pondok pesantren sekarang. Gue bahkan pernah kaget ada anak pondok tuh ya main judol, ada juga yang gitu. Cuman agak jelek juga gitu dengernya. Karena kalau kita dulu selama di pondok pesantren tuh senakal-nakalnya cuman hobi tidur doang. Hobi tidur, terus malas ngaji, ngumpet di kamar mandi, udah gitu-gitu doang tuh. Kerjaannya cuman makan tidur udah sih. Nakal ya, nakal kayak orang ya, nakal sewajarnya lah. Dan selama itu gue berapa tahun ya? Karena sebelum gue berapa tahun nih, kalau Kemal dia tuh pondoknya tuh, si Kemal nih teman gue nih, mondoknya tuh dia lama. Mondoknya lama dari SMP kayaknya. Berarti dari SMP tuh, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kisaran 6 tahun. Nah cuman ada sedihnya juga. Jadi temen gue yang namanya Kemal ini, dia sebenarnya piatu. Tapi walaupun dia piatu, dia nggak yatim. Nah, kan kalau gue kan yatim. Cuman yatim juga kalau gue yatim junior. Baru-baru berapa tahun udah gede gue yatimnya. Kalau si Kemal nih piatu dia dari kecil. Kalau si Kemal cuman aduh,
Sorry nih Mal. Cuman walaupun dia piatu, dia tuh rasanya kayak yatim piatu. Kenapa gue bilang dia walaupun piatu punya bapak, tapi rasanya tetap kayak yatim piatu? Karena emang kehidupannya sendiri mulu. Di rumah dia sendiri mulu. Bapaknya kan nikah lagi kalau dia. Kalau dia bapaknya nikah lagi. Jadi walaupun emaknya yang meninggal, tapi peran keduanya bener-bener hilang. Nah kenapa gue sempat ada janji, kata gue dalam diri sendiri sih, gue ada janji buat ngebikin satu video tentang dia karena nih orang keren banget bro, sumpah. Ngebuat gue banyak bersyukur nih karena punya teman kayak dia. The best friend nih emang bener-bener dia, sumpah. Hal simple baiknya ya, baiknya tuh gini. Gue waktu itu resign dari kerjaan gue udah gak bener waktu itu di Jakarta tuh. Nah posisi gue waktu itu sama si Kemal tuh beda kosan, jadi kayak ngekos sendiri gitu kan. Cuman posisi gue karena gue udah resign, jadinya gak megang duit dong. Tinggal Jakarta, belum bayar kos, belum makan, ya segala apapun lah. Gede lah pengeluaran ya kan, kita tahu Jakarta kayak gimana. Akhirnya mau nggak mau gue harus milih dua pilihan waktu itu, antara gue pulang kampung atau emang numpang dulu nih di siapa gitu. Nah gue waktu itu sama si Kemal nih, ini cerita flashback dulu ya. Gue sama si Kemal, berantakan nih videonya nih, bodo amat dah. Bingung gue ceritanya. Pokoknya gue sama si Kemal waktu itu tuh pas di Jakarta nggak langsung ngekos bareng, ngekos masing-masing dulu. Sebenarnya banyak cerita juga gue sama si Kemal, cuman nggak bisa gue ceritain panjang sampai kiamat Hamin 3 juga nggak bakal kelar kalau gue sama dia mah. Jadi gue akhirnya singkat cerita tuh numpang sama si Kemal, ngekos bareng sama dia. Tapi bahasanya bukan ngekos bareng, numpang. Itu numpang hidup gue, sumpah. Kenapa gue bisa bilang numpang hidup? Karena yang bayar kosan dia, makan rokok dia, beli jajan apapun itu dia. Karena emang pure gue gak ada duit. Lu bayangin loh, itu duitnya cuma seberapa gitu, gajinya per hari. Karena dia kan gawe di pasar ya, dia gawe di pasar, bukan orang yang kerja kantoran gitu, enggak. Dia gawe di pasar. Berapa ya duitnya per hari di pasar ya? Ya mungkin bisa lah sehari tuh mungkin 150 atau di atas 150. Lu bayangin, dia ngasih makan gua. Kalau gue nggak ada rokok dia ngebeliin, dan pastinya gue nggak ada rokok. Dan dia sama ngebiayain adeknya. Dia kan punya adek nih. Dia jadi ngebiayain adek kandungnya, bukan tirinya. Tapi gue pernah dengar cerita, cuman gue nggak mau nyeritain tentang soal keluarga tirinya. Gue bisa berani ngomong tentang keluarga kandungnya aja. Jadi dia ngebiayain adeknya yang mondok. Jadi adeknya, dia punya adek perempuan mondok gitu, pondok pesantren. Nah terus lu bayangin tuh, gue dibiayain sama dia lebih dari sebulan tuh. Bayangin. Anjing, lucu banget lu. Nginget-inget masa itu. Kerjaan dia nih. Enggak. Kok kerjaan dia? Kerjaan gua tuh begadang dari pokoknya dari dia datang balik gawe itu kisaran maghrib lah. Maghrib, dia balik gawe maghrib.
Gue bangun, baru bangun tidur. Dia kisar-kisar jam 9 atau setengah 10 tuh udah tidur. Nah gue begadang tuh sampai jam 5 ngebangunin. Dia mau berangkat ke pasar ya kan, kerja ke pasar. Dia berangkat ke pasar, gue yang tidur. Itu gue begitu selama sebulan. Dan dia tuh orang yang ke gue tuh nggak ada yang bahasa kayak kalau gue mau ngapain selagi positif bagi dia ya. Dia tuh bahasa dia udah pasti jalan aja dulu le, jalan aja dulu, gak usah mikirin bagus, gak usah pengen ini, gak usah kebanyakan pengen. Kalau bahasa dia mah udah jalan aja dulu, jangan kebanyakan mikir gitu. Nah makanya gue berani ngambil tindakan kayak niat gue bisa kekumpul, gue tiap harinya bisa konsisten juga sebenarnya bantuan dari dia. Kalau bukan dari dia mah sumpah gue tuh dulu, kalau mungkin orang tahu gue dari dulu ya, cuma siapa sih yang tahu gue, nggak ada nih. Gue tuh nggak pede kalau depan kamera, apalagi foto-foto sendiri tuh nggak bisa, nggak tahu gue kenapa. Nih gue berani kayak gini tuh dorongannya dari dia juga. Makanya gue ngerasa applause, bangga, alhamdulillah tuh bisa ketemu orang yang beneran baik kayak gitu. Dan pas gue numpang ngekos juga sama dia, bahasa dia tuh ya kalau emang kitanya nggak ada kerjaan ya mau gimana lagi, masa dipaksain buat gak makan gitu. Bahasanya tuh kira-kira kayak gitu. Gue udah apa ya, gue tuh orang yang bisa dibilang bukan gak punya temen ya. Kalau cuman sekedar temen kayak kenal di kerjaan gitu, gini gitu ya ada gitu. Cuman kalau buat kayak temen nongkrong atau apa, jujur jarang. Gue tipe orang yang jarang kemana-mana. Mau pas di rumah sekarang atau ngekos dulu juga jarang kemana-mana. Cuman sekedar ya ibaratnya say hi gitulah. Biar di kerjaan tuh nggak terlalu diem, nggak. Ya harus tetap bersosial lah, namanya kita di kerjaan ya kan. Nah teman-teman temen yang bener-bener temen tuh ya bisa dibilang ya Kemal ini. Dia doang anjing. Siapa lagi, nggak ada lagi cok. Yang bener bisa saling cerita, saling aware gitu, saling nolong. Ya gue sama dia doang dan gue bersyukur. Terus pasnya gue nggak tahu kenapa pasnya ya. Dia piatu, gue yatim. Jadi kayak ngeklop, wah anjir, yatim piatu lagi jalan-jalan. Dan Kemal tuh orang yang selalu ngebakar semangat gue buat gue mulai apapun itu. Dan dia orang pertama yang bakal ngelarang gue, ngebacotin gue, ngegoblok-goblokin gue tuh kalau guanya emang lagi goblok. Kan nggak semuanya orang ada dalam hal positif ya. Kayak misalkan gue lagi malas-malasan, hobinya tiduran doang, banyak ragu-ragunya. Dia tuh orang pertama tuh yang ngetolol-tololin gue ya. Dan gue juga nggak ada rasa kayak baper atau marah gitu, malah kayak bersyukur, wah ini yang begini emang temen nih. Sebenarnya masih banyak cerita yang harusnya bisa gue ceritain, dari kita mondok ceritanya kayak gimana, terus keluar dari pondok, kerja bareng dulu sama dia nggak bener, akhirnya kerja masing-masing, ketemu lagi ya gitu-gitulah. Panjang pokoknya ceritanya panjang, cuman gue baru bisa nge-spill sedikit nih. Di-spill sedikit aja udah 15 menit anjir.
Ya gue cuman mau bilang aja sih, thank you lah buat yang namanya Kemal lah. Gue udah kenal nih sama orangnya, udah banyak ngebantu gue. Makasih banyak saudara Kemal. Tapi cobalah Mal, jangan tolol lah ya. Nih gue pengen nyepil orangnya, tapi kita tuh posisi lagi jauhan. Kalau mungkin lagi deketan ya, yang jadi kameramen dia. Dari dulu begitu tuh. Kalau misal suatu saat niatan gue nih, boom gitu kan, nama gue gede gitu, YouTube gue gede, ya lu pada jangan terima kasihnya sama gue doang. Lu terima kasih ada yang di belakang gue, namanya Kemal, dia no. Dan rencana gue, lu mau bilang ini terlalu lebay atau kayak gimana juga bodo amat. Cuman rencana gue, suatu saat kalau rezeki gue udah berlimpah, tuh bocah nggak usah gawe dari Jakarta, dia ngikut ngopi aja sama gue. Ya, iya Mal, lu ngikut ngopi aja Mal sama gue Mal. Ngikut ngopi, jalan-jalan, nggak jelas. Udah pokoknya gitu-gitu doang Mal, kehidupan lu ke depannya. Amin dulu napa. Dan gue mau bilang, susah ya. Apa sih? Emang sesuatu kalau emang udah nggak bisa dibahasain tuh, rasa kalau udah nggak bisa dibikin kata-kata tuh, itu emang beneran rasa tuh. Tapi kalau rasa, kalau masih bisa dibilang kata-kata, bisa dibilang bullshit sih. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Cuman mungkin video-video berikutnya, semoga gue mau cerita lagi nih tentang dia. Sebenarnya banyak hal seru sih yang bisa gue ceritain. Thank you udah nonton. Kalau emang perlu cerita lengkapnya, atau mungkin ya disepi lagi gitu ceritanya, disambung, dibikin part-part, anjir, dia kayak film-film kan, kayak John Wick, boleh. Cuman gue nggak tahu nih, gue belum ada rasa semangat, atau sebenarnya bikin video ini juga nggak ada izin dari dia. Cuman kalau emang dia ngizinin, si Kemal yang ngizinin buat gue ceritain kehidupan kita yang dulu-dulu, biar ada kenangan yang tersimpan di media gitu kan, ya boleh lah, nanti gue ceritain. Oke? Thank you.